Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Mangan muni? Makan lagi? Ipah yang tengah mengambil nasi dan lauk di dalam tudung saji seketika menghentikan kegiatan saat mendengar suara dari ibu mertuanya. Mak, saya belum makan, Mak, sahut Ipah sungkan. Mertuanya, Minah, melirik sinis mendengar jawaban Ipah. Di rumah ini cuma ada kita berdua. Andi sudah berangkat dari tadi. Sambal teri di dalam tudung saji itu sudah berkurang. Siapa lagi yang makan kalau bukan kamu? Ipah terdiam. Tapi ia memang belum makan sepanjang pagi ini. Tadi setelah masak, badannya terasa gerah. Jadi memutuskan untuk mandi dulu. Ipah menatap nasi dan sambal teri di piringnya. Ia bingung harus lanjut makan atau tidak. Makan itu tak usah sering-sering. Kau pikir anakku tidak capek cari uang? Kamu mana tahu rasanya kerja, taunya menghabiskan duit saja. Pengangguran. Minah pergi begitu saja, usai mengomeli menantunya. Sementara Ipah mengembuskan nafas pelan. Selalu seperti ini. Mertuanya itu tak pernah menghargai usahanya. Bahkan selama ia di sini, mertuanya tak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Semua Ipah yang kerjakan. Tapi tetap saja salah. Ipah memilih tetap memakan nasi yang sudah ia ambil. Sembari menyuap nasi, matanya memerah, menahan tangis. Latifah namanya, atau kerap disapa Ipah. Ia anak yatim sejak kecil dan diasuh oleh pamannya. Tapi saat lulus SMA, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah minimarket. Padahal pamannya lebih dari mampu untuk melanjutkan pendidikannya hingga S2. Tapi Ipah tak mau merepotkan pamannya lebih lama lagi. Ia menolak dengan halus saat pamannya menawarkan untuk kuliah. Setelah bertahun-tahun kerja di minimarket, Ipah bertemu Andi, karyawan pabrik tak jauh dari tempatnya bekerja. Mereka kerap bertemu saat membeli makan siang di warung nasi depan minimarket. Lambat laun, mereka saling tertarik untuk mengenal satu sama lain. Setelah lama kenal, Andi mengajak Ipah untuk menikah. Dan Ipah tentu saja menyetujuinya. Singkat cerita, mereka menikah dan Ipah diminta Andi untuk fokus mengurus rumah tangga mereka. Lagi pula gaji Andi cukup untuk mereka berdua. Semua berjalan lancar hingga setengah tahun pernikahan. Andi mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dan ia pun pulang ke kampung halamannya. Minah yang baru saja ditinggal oleh mendiang suaminya tentu saja kesepian. Karena Andi adalah anak bungsu, maka ia diminta untuk menetap di kampung, meneruskan perkebunan kelapa sawit milik ayahnya. Awalnya Andi menolak, tapi ia juga kasihan dengan ibunya. Oleh karena itu, ia pun setuju. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tapi belakangan Minah suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Ipah dan Andi. Sialnya, hanya Ipah yang setiap hari ia komentari. Dan itu semua ia lakukan tanpa sepengetahuan Andi. Jadi, yang Andi tahu adalah hubungan antara istri dan ibunya baik-baik saja. Sementara Ipah sendiri tak pernah mengadukan apapun kepada Andi karena ia tak mau mengganggu konsentrasi suaminya dalam bekerja.
Yang namanya perempuan itu ya melahirkan. Kalau tidak, ya bukan perempuan. Ucapan Minah setelah beberapa bulan Ipah tinggal bersamanya membuat Ipah menghela nafas berat. Hamil dan punya anak adalah ketentuan Allah, dan ia tak punya kuasa akan itu semua. Doakan saja ya, Mak. Ipah menyahut pelan. Ipah memang seorang wanita yang baik dan penurut. Ia tak pernah membantah suami ataupun mertuanya. Tapi itu semua masih kurang bagi Minah. Entah ia inginnya menantu yang seperti apa. Suara motor terdengar dari halaman rumah. Ipah segera menyambut suaminya pulang kerja dan membawakan tas tempat bekal yang sudah kosong. "Gadu mulang di, jangan lupa mengan. Maka gadu masak. Sudah pulang di, jangan lupa makan. Ibu sudah selesai masak." Ipah menghela nafas pelan sembari mengiringi langkah suaminya. Bisa-bisanya mertuanya itu bilang dia yang masak, padahal jelas-jelas Ipah yang memasak semua makanan di atas meja itu. "Iyo, Mak, nyaman di pai." "Iya, Mak, saya mandi dulu." Ipah ke dapur dan mengeluarkan kotak bekal suaminya dari dalam tas, lalu mencucinya. Ia tak mau ambil pusing dengan ucapan mertuanya. Lebih baik ia ke kamar dan menyiapkan baju untuk suaminya. "Ini bajunya sudah Ipah siapkan, Bang." Ipah meletakkan pakaian suaminya di tepi kasur. Lalu ia memandang halaman samping lewat jendela kamar. Melihat rumput hijau dan domba-domba yang asik makan sedikit mengobati kesedihannya. "Ada apa, Dik?" Ipah menoleh ke arah suaminya yang baru selesai berpakaian. Ia menghela nafas pelan lalu menggeleng. "Aku cuma rindu paman dan bule, Bang," sahutnya berbohong. Andi tersenyum lalu mengusap pucuk kepala istrinya. "Nanti habis panen sawit kita ke Jawa ya." Ipah mengangguk lalu tersenyum tipis. Ia tak sepenuhnya berbohong kalau dia merindukan paman dan bulenya. Ia rindu kebaikan paman dan juga bule serta kasih sayang mereka. "Mangan pai, Ndi? Makan dulu, Ndi." "Iya, Mak." Andi mengajak Ipah untuk makan bersama di meja makan. Minah tersenyum menyambut keduanya. Ia memang pandai berpura-pura baik di depan Andi agar sikap buruknya pada Ipah tak ketahuan. Ipah hanya tersenyum kecil. Mertuanya ini luar biasa sekali. Ipah ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi lambungnya di sana. Kepalanya pusing dengan badan gemetar. Entah mengapa saat bangun pagi tadi ia merasa tak enak badan. Usai sholat subuh, ia merasa mualnya semakin menjadi-jadi dan memutuskan ke kamar mandi. Andi yang panik melihat istrinya muntah-muntah segera memanggil emaknya. Tapi Minah hanya mengatakan mungkin Ipah masuk angin atau keracunan makanan sebab terlalu sering jajan sembarangan di luar. Merasa tak puas mendengar jawaban ibunya, Andi segera membawa istrinya ke klinik yang buka 24 jam. Bidan mengatakan bahwa Ipah hamil dan usia kandungannya sudah 4 minggu. Andi dan Ipah tentu saja bahagia, terutama Ipah. Ia yang selalu diperlakukan buruk oleh mertuanya. Ia berharap kehamilannya membuat mertuanya itu bisa sedikit saja bersikap baik. Setelah diperiksa dan mendapat vitamin dari bidan, Andi membawa istrinya pulang. Ia tampak sangat bahagia saat mengabarkan kehamilan istrinya itu pada Minah.
Tapi Minah hanya tersenyum saja. Andi segera membawa istrinya ke kamar untuk beristirahat dan memutuskan untuk tidak ke perkebunan. Tapi Ipa bilang tak apa-apa, lebih baik suaminya itu pergi bekerja saja. Setelah Andi pergi bekerja, Ipah merasa haus. Dengan lemas ia bangun dari kasur, lalu ke dapur untuk mengambil air minum. Tapi ia lagi-lagi dibuat mengurut dada saat melihat piring kotor menumpuk, cucian baju menggunung, serta lantai yang sangat kotor, entah bekas apa. Enaknya yang hamil bisa punya alasan untuk bermalas-malasan ya, sindir Minah sembari meletakkan gelas bekas Andi minum kopi ke tempat cucian piring. Kalau masih bisa bangun, mending kerjakan semua itu. Kamu itu masih muda, masa begitu saja mengeluh? Lemah. Iya, Mak. Mau tak mau, Ipah membereskan kekacauan di dapur, lalu mencuci pakaian dan menjemurnya. Tak lupa menyapu lantai, juga mengepel dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Tapi saat tengah memasak, Ipah mendadak sangat mual dan pusing. Ia mematikan kompor, lalu ke kamar mandi, karena ia pikir ia akan muntah lagi. Tapi bukannya muntah, ia malah pingsan di depan pintu kamar mandi. Saat bangun dari pingsan, Ipah melihat Andi sedang menjaganya. "Dik, sudah bangun?" Andi bertanya lembut. Ia membantu istrinya agar duduk dan menanyakan bagian mana yang sakit. Ipah hanya tersenyum kecil. "Ipah, tidak apa-apa, Bang. Ipah mau mengabari paman." "Abang sudah mengabari paman kalau Ipah hamil," sahut Andi lalu duduk di hadapan istrinya. "Mak kan sudah bilang, Ipah istirahat saja, jangan mengerjakan apapun. Kenapa Ipah membantah?" Ipah mengernyit mendengar ucapan suaminya. Ia tersenyum kecut. "Mak bilang jangan mengerjakan apapun. Apa tidak terbalik?" "Nah, Ipah sudah sadar. Ayo kita makan dulu. Mak sudah selesai beres-beres dan masak." Minah masuk ke kamar anaknya sembari bersikap manis pada Ipah, membuat Andi tersenyum. Ia senang maknya sangat menyayangi Ipah. Sementara Ipah diam saja. Ia merasa mulai muak dengan ibu mertuanya yang bermuka dua ini. Melihat Ipah yang hanya diam saja, Minah meneruskan ucapannya. "Sudahlah Ipah, masalah piring keramik emak tidak perlu kamu pikirkan. Tidak apa-apa, emak tidak mempermasalahkan kalau piring itu pecah." Ipah mengerutkan kening. Piring keramik? Apa maksud mertuanya adalah piring kenang-kenangan peninggalan almarhum ayah mertuanya? "Piring keramik yang dibelikan ayah di Penang itu, Mak?" Ipah memecahkannya, tanya Andi. Baru saja Ipah hendak buka mulut, Minah langsung menyahuti perkataan anaknya itu. "Iya, yang itu. Tak apalah Andi, asal istrimu baik-baik saja. Tadi Ipah bilang dia mengidam ingin makan pakai piring itu. Tapi mungkin Ipah tak sengaja menjatuhkannya." Ipah menghela nafas. "Mak, Ipah tidak memecahkannya. Ipah bahkan..." "Iya, Mak mengerti. Tidak apa-apa. Ya sudah, ayo kita makan." Minah mendahului anak dan menantunya ke meja makan. Ia tersenyum puas setelah membuat menantunya itu serba salah. Ipah memang tidak memecahkan piring itu. Ia bahkan tak pernah menyentuhnya. Tapi Minah sendiri yang memecahkan piring itu agar Andi menyalahkan istrinya. Sementara di kamar, Andi menatap istrinya serius. "Itu piring peninggalan ayah, Dik. Dulu saat abang kecil,
Ayah meninggalkan emak dan anak-anaknya di bumi Lampung ini untuk mencari uang dengan bekerja ke Malaysia. Itu piring kesayangan emak. Tapi bang, Ipah tidak memecahkan piring itu. Ya, abang tahu Ipah tidak sengaja. Bang, ayolah kita pindah rumah saja. Mengontrak pun tidak apa-apa, pinta Ipah. Andi menghela nafas. Ini sudah kesekian kalinya istrinya minta pindah. Sudahlah, kita bahas lain kali. Ayo, kita makan. Andi beranjak meninggalkan istrinya ke ruang makan. Sementara Ipah merasa diabaikan, juga merasa disalahkan. Padahal ia sama sekali tidak menyentuh piring itu. Singkat cerita, 9 bulan berlalu begitu saja. Ipah sudah melahirkan seorang anak laki-laki tampan yang ia beri nama Rafa. Ia yang masih menjalani masa nifas sering duduk di luar saat pagi hari untuk berjemur bersama bayinya. Beberapa tetangga menasihati Ipah agar jangan pergi-pergi dulu karena darah orang nifas itu wangi bagi makhluk tak kasat mata. Ipah menerima nasihat itu dengan baik. Ia hanya berdiam diri di rumah mengurus bayinya dan masih seperti biasa mengurus pekerjaan rumah tangga. Hanya 1 minggu saja Minah mau melakukan tugas memasak dan beres-beres rumah. Selebihnya ia kembali menyerahkan tugas itu pada Ipah. Ia tak peduli meski menantunya itu baru saja melahirkan. Baginya, Ipah tetap orang lain. Dan kalau mau diterima di sini, ya bekerja. Enak saja mau bersantai. Dia pikir ini rumah orang tuanya. Dari awal, Minah memang tak menyukai Ipah karena dia anak yatim. Meski pamannya adalah juragan beras, tetap saja Ipah orang miskin. Tak sebanding dengan putranya yang merupakan karyawan pabrik dengan gaji cukup tinggi. Ia tak tahu menahu latar belakang Ipah seperti apa. Baginya, Ipah hanya perempuan pengangguran yang menumpang hidup pada anaknya. "Ipah!" Teriakan Minah dari arah dapur sontak saja menghentikan kegiatan Ipah yang tengah mengganti popok anaknya. Ia menghela nafas pelan. "Iya, Mak," sahut Ipah, lalu segera menggendong anaknya dan setengah berlari ke dapur. Minah berdiri dengan muka merah padam. Ia menunjuk pakaian di dalam ember. "Apa ini?" "Itu pakaian Rafa, Mak. Sudah kucuci, tapi belum sempat jemur karena barusan Rafa buang air dan aku ganti popoknya." "Alasan. Cepat jemur. Aku mau pakai ember ini untuk cari jamur sawit." "Iya, Mak. Aku menidurkan Rafa dulu." "Sekarang. Kau ini apa-apa nanti. Dasar pebalas. Pengangguran taunya hanya makan saja, menghabiskan duit anakku. Hanya itu yang kau tahu," bentak Minah berapi-api. Rafa menangis mendengar teriakan neneknya. Ia yang masih bayi tentu saja takut mendengar suara sekencang itu. "Mak, tolong jangan teriak-teriak. Kasihan Rafa," pinta Ipah memelas. Ia sibuk menenangkan anaknya. Sementara Minah tak memedulikan tangisan cucunya. Ia lari ke arah luar di mana tali panjang tempat menjemur baju berada. Ia tumpahkan pakaian di dalam ember ke atas tanah begitu saja. Hal itu disaksikan oleh beberapa tetangga. Sementara Ipah tak dapat menahan tangisnya saat melihat baju yang dengan susah payah ia cuci kini tergeletak di atas tanah tanpa alas. Pakaian itu kotor lagi terkena tanah. "Ya Allah, Ma, kenapa Ma jahat sekali padaku? Apa salahku, Ma?" Ratap Ipah mengibah. Tapi Minah malah melemparkan ember ke arah menantunya itu. "Niku cawanya jahat yuk.
Niku sadar at niku mengan pedom. Huki kanua sapa ha? Sanua sapa? Nyak jama ayah Andi saya ngebangun nuasina. Makuat campur tangan keluarga niku. Kamu bilang aku jahat ya? Kamu sadar tidak kamu makan, tidur, hidup di rumah siapa? Ha? Ini rumah siapa? Aku dengan ayah Andi yang membangun rumah itu. Tidak ada campur tangan keluarga kamu. Ipah tak bisa menyahut apa-apa. Bukan karena ia tak mengerti apa yang diucapkan mertuanya. Ia mengerti dan paham arti semua ucapan itu. Tapi ia tak habis pikir dengan cara pandang mertuanya itu. Ipah beranjak. Sudah cukup. Ia sudah muak menghadapi sikap mertuanya. Ia keluar dari rumah itu dan berlari ke arah perkebunan sawit. "Dang mulang lagi niku!" teriak Minah. Ipah pergi bukan untuk mengadu pada suaminya. Ia tak akan mengadu karena suaminya belum tentu percaya, mengingat sikap mertuanya yang selalu baik saat di hadapan Andi. Ia lari dan terus lari. Ia dekap anaknya di pelukan. Saat lelah, ia akan beristirahat di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Ia tak tahu mau kemana. Ia tak punya sanak atau keluarga di kampung ini. Jadi, ia memutuskan lari kemana saja. Yang penting menjauh dari rumah mertuanya. Ia tak bisa berpikir panjang lagi dan memutuskan mengikuti arah langkah kakinya saja hingga saat menjelang senja ia berada di sebuah perkampungan di atas bukit. Ia bingung karena tak tahu ia sudah sampai di mana. Maka ia pun memutuskan beristirahat di sebuah balai-balai bambu di depan rumah penduduk. Tangannya terasa sangat pegal karena menggendong bayinya. Tapi ia lega karena bayinya tertidur pulas usai ia susui saat beristirahat di bawah pohon jati sebelum sampai di sini. Tak berselang lama, seorang wanita tua menghampirinya. Wanita itu tampak mengenakan baju lusuh dengan peralatan tani di tangannya. "Nak, sedang apa di sini?" Ipah gelagapan saat wanita itu menyapanya. "Saya numpang istirahat, Nek." "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Ipah terdiam cukup lama. Air matanya kembali mengalir mengingat perlakuan mertuanya. Ia pun menceritakan semuanya pada wanita tua di hadapannya. "Ya Allah, tega sekali mertuamu. Suamimu tahu?" Ipah menggeleng. "Ya sudah, istirahatlah. Saya masuk dulu ganti baju." Ipah mengangguk, membiarkan nenek itu masuk. Ternyata ini adalah rumahnya. Tak lama kemudian, nenek itu kembali menemui Ipah dengan pakaian yang lebih baik. Ia duduk di hadapan Ipah sembari tersenyum memerhatikan bayi dalam gendongan Ipah. "Nak, namaku Serana. Panggil saja aku Nenek Serana." "Terima kasih, Nenek Serana sudah mengizinkan saya beristirahat di balai-balai rumah nenek," sahut Ipah pelan. Ia menatap Nenek Serana di depannya. "Nek, apakah nenek punya makanan? Saya lapar sekali. Saya juga menyusui anak saya." Nenek Serana tersenyum. "Nah, maaf. Bukan nenek tak mau memberimu makanan. Tapi, apakah kamu tahu ini tempat apa?" Ipah menggeleng. "Ini kampungnya orang Bunian. Kalau kamu memakan makanan dari sini, nenek takut kamu tidak bisa kembali ke suamimu." Ipah terdiam. Ia tak pernah mendengar apapun tentang orang Bunian. Jadi ia tak mengerti sama sekali.
Memangnya ada apa dengan kampung ini, Nek? Ini kampung yang tidak terlihat, Nak. Entah bagaimana kamu bisa sampai di sini. Tapi kalau kamu makan makanan kami, maka kamu tidak bisa kembali lagi. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Ipah termenung cukup lama. Ia berpikir jikapun nanti suaminya berhasil menemukannya, maka ia pun takkan mau kembali. Ia tak mau lagi menjadi menantu di keluarga itu. Ia sudah cukup berjuang agar mertuanya mau menerima dia. Tapi mertuanya tetap saja tak menerima dia sama sekali. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk tinggal di sini saja. Ia juga tak mau kembali ke pamannya. Ia tak mau membuat pamannya kembali direpotkan oleh dirinya, dan belum lagi ia membawa Rafa. "Nek, aku mau tinggal di sini saja ya," pinta Ipah akhirnya. Nenek Serana bingung. Kamu tidak ingin kembali? Ipah menggeleng. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Nek. Hanya Rafa yang aku punya." Ipah mendekap erat bayi dalam gendongannya. Nenek Serana iba melihat nasib Ipah. Ia sungguh menyesalkan perbuatan mertua Ipah. Nak, jangan mengambil keputusan di waktu marah. Ayo, masuk. Hari sudah mau malam. Istirahatlah di sini. Nanti akan nenek carikan buah-buahan untuk mengganjal perutmu. Nenek Serana menuntun Ipah masuk ke rumahnya. Rumah yang tampak sederhana dari luar itu ternyata cukup luas. Kursi, meja, dan beberapa hiasan tampak apik di tempatnya. Ruangan terang benderang dari sebuah lampu yang menggantung di dinding. Ipah diantar ke sebuah kamar yang luas oleh Nenek Serana. "Ini kamarmu. Istirahatlah di sini." Ipah mengucapkan terima kasih, lalu masuk ke kamar. Nenek Serana mengatakan agar Ipah mengunci pintu, karena selepas sholat maghrib, Nenek Serana akan ke hutan mencari buah-buahan untuk Ipah. Ia juga membawa sebuah tabung bambu untuk mengambil air. Ipah tak tahu sudah jam berapa saat jendela kamarnya diketuk dari luar. Ia beranjak, lalu mengintip dari celah kecil di sisi jendela. Tampak Nenek Serana mengetuk pintu kamarnya. "Nak, tolong buka pintunya." Ipah bergegas ke depan untuk membukakan pintu. Nenek Serana menyerahkan keranjang berisi buah-buah hutan, lalu menuangkan air tabung bambu ke dalam gelas. "Minumlah. Ini air yang nenek ambil di mata air." Ipah meminum air itu, lalu menghela nafas lega. Tenggorokannya memang sudah kering sejak tadi. Tapi ia menunggu Nenek Serana pulang hingga tertidur sambil memeluk putranya. "Makanlah juga buah-buahan itu. Itu sudah nenek cuci." "Terima kasih banyak, Nek." "Sama-sama." Ipah duduk di salah satu kursi di ruang tamu. "Nek, tekadku sudah bulat. Aku ingin tinggal di kampung ini. Di mana ada kontrakan, Nek?" Nenek Serana tersenyum. "Apa itu kontrakan?" "Rumah atau semacam tempat tinggal. Aku tinggal di sana dan membayar bulanan kepada pemiliknya," sahut Ipah menjelaskan. "Kalau kau memang mau tinggal di sini, tinggal saja dengan nenek. Tapi bagaimana dengan suamimu?" Ipah tersenyum kecut. "Aku akan meminta cerai, Nek. Dia sudah sering kuajak pindah rumah, tapi dia tak mau." "Cerai itu tidak baik." "Aku tahu, Nek. Tapi aku nyaman di sini. Nenek memperlakukanku dengan baik, sementara mertuaku tidak pernah."
sahut Ipah pelan. Nenek Serana mengangguk-angguk. Baiklah, bagaimana baiknya menurutmu saja. Tapi temui dulu suamimu. Pamit baik-baik padanya. Iya, Nek. Besok aku akan pamit padanya. Andi pulang ke rumah dan mendapati istri dan anaknya tak ada di kamar. Ia bertanya kepada ibunya, tapi dijawab tak tahu. Andi bingung saat melihat kamar dalam kondisi masih berantakan. Tak biasanya Ipah begini. Ia memutuskan mencari Ipah. Barangkali istrinya itu pergi main ke rumah tetangga atau sedang ke warung. Saat ia melintasi rumah tetangga, Andi melihat tetangganya, Bu Ati, tengah menyapu halaman. Permisi Bu, lihat istri dan anak saya, tanya Andi. Bu Ati menghela nafas pelan. Ia menghentikan kegiatannya, lalu mengajak Andi duduk di teras rumah. Kamu cari Ipah? Tanya Bu Ati. Iya Bu. Memangnya makmu tidak bilang? Andi mengerutkan kening. Bilang apa Bu? Mak tidak bilang apa-apa. Bu Ati menggeleng pelan. Tadi pagi Ipah dan emakmu bertengkar. Emakmu menumpahkan cucian yang sudah dicuci Ipah ke tanah. Pakaian Rafa itu pun kotor lagi. Kasihan istrimu, Andi. Dia sudah bersabar menghadapi sikap emakmu selama ini. Selama ini? Iya. Memangnya kamu tidak tahu kalau emakmu sering sekali membentak dan memarahi Ipah? Padahal aku melihat Ipah sangat penurut. Bahkan dalam keadaan hamil besar pun Ipah masih saja mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi Bu, selama Ipah hamil, selalu emak yang mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak, Andi. Emakmu setiap hari nongkrong di warung Minan Aida. Setiap hari pula dia menjelek-jelekan istrimu. Tapi tak ada yang percaya. Andi terdiam mendengar apa yang diucapkan Bu Ati. Ia mengingat-ingat Ipah selalu tampak kelelahan setiap harinya. Apakah itu alasan Ipah sering mengajaknya pindah rumah? Lalu, apa ibu tahu Ipah kemana? Tadi pagi, Ipah berlari ke arah kebun sawit. Ia juga membawa Rafa. Sudah saya dan beberapa tetangga kejar, tapi tak ketemu. Mendengar jawaban dari Bu Ati, Andi bergegas pergi. Ia langsung mencari Ipah ke arah kebun sawit. Tapi sudah jauh ia memasuki kebun sawit, istri dan anaknya belum juga ketemu. Hari sudah gelap. Andi memutuskan untuk pulang ke rumah dan sholat maghrib dulu. Ia akan meminta bantuan warga untuk mencari istri dan anaknya. Setibanya di rumah, Andi masuk lalu membanting pintu, membuat Mina yang tengah asik menikmati secangkir kopi jadi terkejut. Ada apa, Andi? Andi menatap ibunya dengan wajah memerah. Enak sekali mak bisa minum kopi seperti itu, sementara anak dan istriku entah kemana. Mina berpura-pura tak tahu. Ya mana mak tahu istrimu kemana? Paling juga dia jajan di luar menghamburkan uang. Sudah lama, Andi sudah tahu semuanya. Kenapa emak begitu tega kepada Ipah dan juga Rafa, cucu emak sendiri? Kamu menyalahkan emak. Lalu apa lagi? Emak tak mau mengakui. Selama ini, emak hanya berpura-pura baik pada Ipah di depanku kan? Saat aku pergi, emak senaknya mencaci maki Ipah. Dia itu istriku, mak. Minah berdiri dari duduknya. Tak ada rasa bersalah sama sekali di wajahnya. Iya, emak emang tak suka pada istrimu itu. Dia pengangguran. Taunya hanya menghabiskan uang saja. Dan semenjak ada dia, kamu melupakan emak. Kamu lebih perhatian ke istrimu itu. Biar saja dia pergi, biar mati sekalian. Mak! Andi berteriak begitu mendengar ucapan ibunya. Ia tak menyangka bahwa wanita yang melahirkannya itu
tega mengucapkan kata-kata menyakitkan begitu? Mak, sebelum menikah dengan aku, Ipah juga bekerja. Gajinya lebih tinggi dariku. Dan setelah menikah, aku yang memintanya berhenti kerja. Lalu saat ayah meninggal, aku mengajaknya tinggal di sini untuk merawat emak. Dia tak keberatan sama sekali. Kenapa emak begitu pada dia? Mina tak menghiraukan ucapan anaknya. Ia berlalu meninggalkan Andi di ruang tamu dan masuk ke kamar. Andi sendiri sudah terlalu pusing. Ia segera ke kamar dan mandi. Usai mandi, ia memeluk baju-baju Ipah dan Rafa yang tergeletak di tempat tidur. Ia rindu dan khawatir pada anak istrinya. Andi juga memutuskan untuk memberi kabar paman Ipah di Jawa. Andi tahu saat paman Ipah mengetahui ini, maka kemarahan besar harus ia hadapi. Tapi ia harus menanggung risikonya. Bagaimanapun, ini merupakan salahnya juga yang tak peka terhadap istri. Andi kembali ke perkebunan sawit. Diikuti beberapa warga yang membantu mencari Ipah. Mereka membawa senter besar dan juga obor, sembari terus memanggil nama Ipah. Menjelang tengah malam, Ipah belum juga ditemukan. Seorang warga menyarankan Andi agar menyudahi pencarian, dan besok Andi disuruh menemui seorang kiai di desa sebelah untuk dimintai pertolongan. Andi setuju. Semalaman Andi tak dapat memejamkan mata. Usai sholat subuh, ia sudah meninggalkan rumah, pergi ke rumah kiai yang dimaksud. Kiai mengatakan Andi tak perlu risau. Anak dan istrinya baik-baik saja. Hanya ia harus siap dengan segala keputusan istrinya, apapun itu. Di hari ketiga, istrinya akan pulang. Andi tak sabar menunggu esok hari. Ia akan kembali melihat istri dan anaknya. Pagi-pagi, saat membuka mata, Andi terkejut mendapati Ipah berdiri di dalam kamar sembari menggendong Rafa. Wanita itu menatap ke jendela yang menghadap halaman samping. "Dik," sapa Andi, lalu segera berdiri, hendak memeluk anak istrinya. Ipah tersenyum tipis, lalu mundur. Ia tak mau Andi memeluknya. Ia tak mau menyesali keputusannya jika melihat sikap baik suaminya. "Adik dari mana saja?" Andi mengulurkan tangan. Ia ingin menggendong Rafa. Ia merindukan anaknya itu. Ipah memberikan Rafa kepada Andi. Bayi merah itu tertidur pulas. "Bang, apakah abang sudah tahu semuanya?" Andi mengalihkan pandangannya dari wajah Rafa ke wajah istrinya. "Iya, Dik. Maafkan emak ya. Maafkan abang juga." Ipah tersenyum. "Aku sudah melupakannya, Bang. Tapi aku tak ingin mengulangnya." "Maksudmu?" "Ceraikan aku, Bang." "Apa?" "Iya, ceraikan aku agar aku bebas dari semuanya." Andi meletakkan Rafa di kasur, lalu mendekati istrinya. "Dik, jangan begini, Dik. Abang mohon, maafkan abang dan emak. Kita akan segera pindah rumah." Ipah menggeleng. "Aku sudah menemukan rumahku, Bang. Dan itu bukan di sini." "Katakan di mana, Dik. Abang akan ikut bersamamu dan Rafa." "Tidak bisa, Bang. Aku bukan lagi Ipah yang kemarin. Aku sudah berbeda dan kita tidak mungkin bersama lagi. Kumohon lepaskan aku." "Ipah, abang tahu kesalahan abang dan emak begitu besar. Tapi maafkanlah, Dik." Ipah menggeleng. "Tidak sesederhana itu, Bang. Aku sudah menjadi bagian dari kampung Bunian di atas bukit sana." Ipah menunjuk ke arah bukit yang terlihat dari jendela. Ia duduk di kasur dan memangku anaknya. Lalu ia mulai bercerita bagaimana ia bisa tiba
dan menjadi bagian dari warga kampung di bukit itu. Andi terdiam mendengar penuturan istrinya. Ia merasa amat sangat bersalah. "Dik, tinggallah di sini bersama abang. Abang akan carikan rumah untuk kita," pinta Andi memelas. Ipah menggeleng. "Jika abang menyayangi aku dan Rafa, maka aku mohon ikhlaskan kami. Aku tak akan melupakan bahwa abang adalah ayah kandung Rafa. Abang bisa datang ke bukit itu setengah tahun sekali untuk melihat Rafa. Tapi Dik," ucapan Andi menggantung karena Ipah sudah tak ada lagi di hadapannya. Begitu juga dengan putra mereka, Rafa. Keduanya bagai hilang bersama angin lalu. Seketika sadarlah Andi bahwa istri dan anaknya memang bukan lagi bagian dari manusia biasa. Pagi itu, Andi menangis meraung-raung di kamarnya. Minah yang mendengar itu semua mulai merasa bersalah. Ia telah merusak hidup anaknya. Ia ingin masuk, tapi ia takut Andi justru akan mengusirnya. Siang itu, Andi kembali menemui Kiai dan mengadukan kejadian pagi tadi. Kiai hanya menyuruhnya untuk bersabar, sebab itu sudah menjadi pilihan istrinya. Mulai hari itu, Andi meninggalkan rumah dan menempati gubuk kecil milik Kiai. Ia membawa serta semua pakaian istri dan anaknya. Sewaktu-waktu ia rindu, ia akan memeluk pakaian itu, seolah-olah tengah memeluk istri dan anaknya. Paman Ipah juga sudah ia beritahu. Meski dia diamuk oleh Paman Ipah dan dicaci maki habis-habisan, Andi hanya diam dan tak melawan. Ini semua memang salahnya.